Selain array biasa, ada juga yang namanya associative array. Bedanya apa sih array dan associative array? Pada associative array, kita akan menggunakan sebagai pengganti nomor indeks adalah key atau kata kunci. Jadi kalau sebelumnya kita mengurutkan array dengan nomor 0, 1, 2, dan seterusnya, kali ini kita bisa menggunakan kata-kata kunci. Nah, langsung aja kita lihat implementasinya gimana. Saya akan buat variabel di sini dengan nama data. Nah, si data ini akan kita isi si array-array tadi. Sekali lagi, penulisan array boleh seperti ini atau kurung kotak. Saya akan biarkan seperti ini agar lebih jelas, titik koma. Caranya kita menuliskan key pada bagian pertama atau kata kuncinya. Jadi kata kunci kali ini saya akan kasih nama. Lalu setelah nama dengan tanda panah. Tanda panahnya kita buat dengan sama dengan dan lebih besar dari. Lalu setelah itu adalah datanya. Nah, kita isi sekarang namanya Hilman misalnya. Lalu untuk mengisi array bagian keduanya kita memisahkan dengan koma, sama seperti array biasa. Teman-teman boleh nulis seperti ini, tapi biar lebih terbaca akan saya beri jarak di sini. Seperti ini, jadi agar lebih jelas dibacanya. Umur, kita boleh mencampur datanya di array biasa juga boleh. Kalau teman-teman mau ada string, mau ada angka, itu boleh. Lalu kita pisahkan lagi dengan koma, misalnya kerja. Kerjanya pengacara alias pengangguran banyak acara. Ini dia array kita udah jadi, ini namanya associative array. Nah, ciri-cirinya associative array, kita pakai key, lalu disambungkan dengan tanda panah yaitu sama dengan dan lebih besar dari, lalu isi atau nilainya. Kita akan lihat langsung kalau kita coba print r di sini, print underscore r, si data. Kita bisa lihat sekarang sesuai yang kita inginkan dengan key-nya masing-masing. Nah, jadi kalau teman-teman lihat sebelumnya, dia di dalam kotaknya ada 0, ada 1 atau 2, sekarang dia nggak diurutin dengan angka tapi dengan key-nya masing-masing. Nah, jadi kalau teman-teman mau ngambil salah satu datanya, kita tinggal nulis $data lalu nama key-nya sekarang. Nama key-nya kita bungkus dalam tanda kutip. Misalnya kita mau ngambil nama, berarti tinggal tulis nama seperti ini. Kita bisa echo, namanya adalah, sambungkan dengan titik, kita reload, kita akan mengeluarkan namanya. Kalau mau umur, berarti tinggal nulis umur, atau kerjaan tinggal nulis kerja di sini. Kita ganti teksnya, pekerjaannya adalah pengacara. Nah, itu dia perkenalan tentang associative array. Tapi sebelum selesai, ada yang saya mau tambahkan. Kalau teman-teman mau mengubah isi dari array, tapi bukan mengubah langsung, anggap kita udah mengolah datanya dan kita mau ubah sekarang, kita bisa ubah data dengan menggunakan key-nya seperti sebelumnya. Misalnya saya mau mengubah namanya, dia ganti nama sekarang. Nah, kita tinggal nulis sama dengan, lalu mengisi dengan nilai barunya. Saya akan kasih nama barunya, yaitu nama lengkapnya, yaitu Hilman Ramadan. Lalu tutup titik koma. Dan sekarang kalau kita mengembalikan dengan nama, namanya sekarang adalah Hilman Ramadan. Jadi ini cara untuk mengubah nilai pada array. Jadi teman-teman tinggal ambil variabel, lalu key yang mau diubah, dan nilai barunya. Hal yang sama pada array yang biasa, yang bukan associative array, tapi array index. Kita tinggal ambil nama, lalu urutannya, misalnya teman mau hapus yang bagian pertama, berarti tinggal nama 0 sama dengan namanya di sini. Itu dia cara mengubah array dan tentang associative array. Sama seperti array biasa, associative array juga punya metode-metode. Faktanya kita bisa pakai beberapa metode di array biasa, juga bisa dipakai di associative array, begitu juga dengan sebaliknya. Nah, kita akan lihat lagi beberapa metode yang bisa kita pakai. Sebelum itu, output di video sebelumnya akan kita matikan agar tidak terlihat atau kita hapus jadi komentar. Nah, sekarang kita akan melihat 3 metode di sini. Yang pertama array values. Tanpa panjang lebar kita lihat langsung penggunaannya ketika kita melakukan print r.
Lalu si datanya kita bungkus dulu di metode array underscore values lalu $data. Kalau kita reload sekarang, kita akan lihat yang dikeluarkan adalah 0 Hilman, 1212 pengacara. Kalau teman-teman ingat di video sebelumnya, kalau kita hanya print R bagian data aja yang harusnya dikeluarin adalah nama key-nya. Nah, jadi teman-teman tahu sekarang kalau array underscore values kita pakai, dia akan mengubah yang tadinya asosiatif array, dia akan menggunakan nomor-nomor indeks. Jadi nggak lagi pakai key-nya, tapi sekarang pakai nomor-nomor indeks. Nah, tentu ada keuntungannya juga, tapi belum akan kita lihat di sini kalau kita menggunakan array biasa, atau sebaliknya akan ada juga keuntungan ketika kita pakai asosiatif array. Kita balik lagi, kita lihat kalau tadi kita ngebalikin values-nya atau nilai-nilainya, ternyata kita bisa juga balikin hanya keys-nya aja atau hanya kata-kata kuncinya. Metodenya sangat jelas, yaitu array underscore keys kalau tadi values untuk nilai, keys untuk kata kuncinya. Nah, sekarang kita lihat, kita ngebalikin semua kata-kata kuncinya di sini. Jadi kalau nanti teman-teman butuh kata-kata kuncinya, tinggal pakai array keys. Kalau butuh nilainya, tinggal pakai array underscore values. Kita masuk ke metode yang ketiga cukup menarik, yaitu array underscore merge. Array underscore merge ini dia gunanya untuk menggabungkan beberapa array. Nah, untuk itu saya akan tambahkan lagi satu array di sini. Data 2. Lalu kita akan isi array lagi, saya akan copy paste agar nggak terlalu lama. Tinggal kita ganti aja jadi istri misalnya. Istrinya belum ada sayangnya. Lalu di sini kita kasih laptopnya Chromebook. Ya bukan laptop tapi kita tulis saja Chromebook di sini. Kita langsung uji, kita setelah array keys dan menulis data, kita pisahkan dengan koma. Jadi, si data dan data 2 ini masih ada di antara tanda kurung dari array keys-nya sendiri. Nah, kalau kita print R sekarang, ada kesalahan. Kita lihat di sini, ini sudah, komanya belum. Kita reload lagi. Tentu metodenya bukan array keys, tapi array merge yang mau kita lihat. Array merge, kita reload. Teman-teman lihat sekarang, saya punya nama, punya kerja, punya istri, dan tidak punya istri, belum ada di sini, dan terakhir ada laptopnya. Nah, jadi ini cara untuk menggabungkan beberapa array. Kalau teman-teman punya tambahan lagi, kita tinggal lakukan koma lagi di sini, lalu data ketiga misalnya atau nama variabel lainnya. Itu dia cara untuk menggabungkan array pada PHP. Belajar tentang array biasa, tentang asosiatif array. Ada satu array lagi namanya multidimensi array. Nah, multidimensi array ini kita punya beberapa array dalam satu array. Jadi kalau tadi di array biasa kita punya beberapa nilai dalam satu array, kalau ini kita punya beberapa array dalam satu array. Langsung kita lihat. Untuk itu saya akan komentar bagian yang atas biar tidak tabrakan. Jadi semuanya saya komentar. Kita lanjut ke bagian multidimensi array ini. Saya kasih jarak agar lebih jelas. Pada multidimensi array, caranya sangat mirip. Saya akan gunakan lagi variabel data di sini. Kita cukup mendeklarasikan array. Seperti sebelumnya, kita boleh baris baru atau mau digeser ke samping juga nggak ada masalah, nggak ada bedanya. Nah, di array ini, kita akan mendeklarasikan lagi satu array. Di array ini, silahkan teman-teman mau isi, boleh array biasa ataupun asosiatif array. Jadi dua-duanya boleh. Kita bikin dari yang paling simpel, yaitu si array biasa yang udah kita pelajarin di awal. Nah, arraynya saya isi nama programmer misalnya. Lalu data-data si programmer tadi misalnya umurnya, lalu ada hobinya males. Nah, sekarang untuk misahin dari satu array ke array berikutnya, kita pakai koma. Jadi setiap misahin satu data ke data lainnya, kita selalu pakai koma. Sekarang kita tambahin si desainer. Desainer umurnya 24, dia rajin. Lalu kita tambah lagi satu array. Sekarang manager 34, dia males banget. Nah, ini dia cara mendeklarasikan beberapa array dalam satu array. Jadi arraynya tetap kita bungkus seperti ini.
lalu kita tulis lagi array biasa dan kita pisahkan dengan koma. Sekarang kita tes dulu kalau printr apakah berhasil atau enggak. Kita printr data seperti biasa. Load, ini dia, kita punya semua datanya. 0, 0, 01, kita lihat di sini ada urutannya masing-masing. Saya akan jelaskan sedikit. Kalau teman-teman mau ngeprint per item atau satu-satu, urutan di array dia seperti ini. Urutan di multidimensi array dia mulai dari angka 00. Jadi programmer ini sekarang dia berada di posisi 00. Karena dia koordinatnya ada 2 sekarang, dia menyamping dan juga ke bawah. Nah, kalau nyamping, yang nambah sebelah kanannya. Jadi 01. 01 berarti sekarang umur ini. Lalu 02 untuk sifatnya yaitu males. Nah, ke bawah yang nambah bagian kirinya. Ke designer, sekarang yang nambah 10. Ke sampingnya, ingat kalau ke samping yang nambah kanannya berarti 11. Berikutnya 12 dan begitu seterusnya. Kalau teman-teman punya 4 item berarti 13 dan seterusnya. Nah, kita selesaikan lagi yang bagian bawah berarti 20, 21, dan 22. Jadi kalau ke bawah yang nambah sebelah kirinya, kalau ke samping yang nambah sebelah kanannya. Nah, berarti sekarang kita bisa mengakses si nomor 24 ini misalnya di tengah, kita tinggal lihat di sini berarti ini satu ke bawah dan satu ke kanan. Nah, kita bisa echo sekarang. Echo si data, lalu dalam kurung 1, dalam kurung lagi 1. Nah, jadi ini indeksnya kita pisahkan di masing-masing kurung. Kita pastikan kalau kita echo sekarang yang keluar adalah angka 24. Nah, jadi ini cara mengaksesnya tadi. Kalau teman-teman mau mengakses males banget ini, ingat 1 dari 0, 1, 2, berarti angka 2. Lalu 0, 1, 2, berarti 2 lagi. Nah, berarti kita tinggal tulis 2, 2 seperti ini, yang akan keluar adalah males banget. Nah, itu tadi cara ngaksesnya. Berarti kalau kita mau ngeganti salah satu nilainya, kita tinggal ngelakuin hal yang sama, yaitu nulis di sebelah kiri indeks yang mau diganti. Saya mau ganti si project manager, berarti angka 2, lalu angka 0, karena 2 ke bawah tapi pada posisi 0, pada horizontalnya. Kita ganti dia jadi project manager. Pastikan kalau kita ganti sekarang menjadi 20, yang akan kita lihat adalah si project manager. Nah, jadi ini tentang multidimensi array. Multidimensi array bisa kita pakai di array biasa, atau kalau teman-teman mau yang baru kita pelajari asosiatif array juga boleh. Intinya multidimensi array kalau kita punya beberapa data dan mau kita taruh di 2 dimensi seperti ini. Itu dia, semoga jelas. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekarang kita akan melihat tentang loop atau pengulangan. Pengulangan adalah cara kita membuat otomatis ketika ada hal-hal yang ingin kita lakukan berkali-kali. Contohnya sangat simpel, kalau saya mau mengecho sekolah coding 10 kali misalnya, maka saya akan paste dia sampai 10 kali, atau kalau saya butuh 5 kali, maka saya akan paste 5 kali. Tentu nggak efektif karena kalau kita mau mengubah satu bagian aja, maka kita harus mengubahnya berkali-kali seperti ini. Nah, untuk itu di PHP ada yang namanya loop. Loop ini cara penulisannya adalah dengan kata for, lalu semua yang mau kita ulang berada di antara buka tutupnya seperti ini. Nah, di dalam for ini akan ada 3 parameter. Saya akan tulis di bagian atasnya. Yang pertama adalah variabel awal untuk mulainya dari mana. Lalu yang kedua batas atau syaratnya. Dan yang ketiga adalah perubahan dari variabel tadi. Tenang aja, emang rada-rada abstrak, kita langsung lihat. Jadi pertama kita harus bikin variabel dulu di sini, atau kita ngasih tahu start point-nya di mana. Saya akan bikin variabel i sama dengan 0. Kita akan mulai dari angka 0, lalu kita pisahkan dengan titik koma seperti ini. Nah, setelah itu kita akan naruh syaratnya. Syarat di sini maksudnya kita mau ngulang berapa kali. Jadi 0 tadi kita mulai dari angka 0, lalu kita mau ulang berapa kali. Misalnya kita mau ulang 5 kali, berarti kita tinggal nulis $i lebih kecil daripada 5. Kenapa? Karena kita mulai dari 0 sekarang, angka 0, lalu angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan sekarang dia lebih kecil daripada 5. Berarti 5 udah nggak termasuk sekarang.
Karena 5 nggak lebih kecil dari 5 tapi sama dengan 5. Berarti hanya sampai angka 4 aja. Nah, perubahan di sini kita atur kalau kita mau perubahannya adalah nambah 1 atau kita tinggal nulis I++ seperti ini. Plus plus artinya nambah 1, jadi yang tadinya 0, dia akan nambah 1 jadi 1, lalu nambah lagi jadi 2, 3, dan seterusnya. Jadi sekarang kita akan melihat sekolah coding akan diulang 5 kali. Kalau kita reload, tidak akan ada perubahan. Artinya berhasil yang tadi kita bikin otomatis. Tentu biar lebih jelas kita kasih jarak aja di sini, take break. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, si for loop ini kayak nanti kita belajar fungsi. Jadi kita boleh naruh berapa baris terserah yang kita mau. Jadi nggak ada batasan. Kalau teman-teman mau mengolah data di sini juga sama sekali nggak masalah. Yang jelas semuanya akan diulangi mulai dari buka dan tutup kurung kurawal ini. Nah, kalau saya taruh seperti ini berarti kita juga akan melihatnya 5 kali seperti ini. Tentu karena ada break di sini, jadi breaknya saya pindahkan dulu ke bagian ini agar hasilnya seperti ini. Nah, sekali lagi parameternya ada 3, yaitu kita mulai dari mana. Jadi kalau teman-teman nulis 1 sekarang, dia hanya akan mengulang 4 kali karena mulai dari 1, 2, 3, 4. Jadi kalau teman-teman mau, dan kita akan melihat sangat sering, kita akan memulai indeksnya dari 0. Dan syaratnya terserah teman-teman mau ngulang dia berapa kali, tapi perhatikan dia lebih kecil dari atau lebih besar dari. Nah, lagi ini I++-nya, jadi cara kerjanya seperti ini. Setiap kita masuk, dia akan melihat dulu syaratnya. Oke, sekarang I adalah 0. Apakah I lebih kecil dari 5? Iya benar. Kalau benar, berarti kita masuk ngerjain kodenya. Tapi jangan lupa I sekarang udah berubah menjadi 1. Nah, kita nggak lihat lagi yang sebelah kiri untuk pengulangannya, tapi kita langsung masuk ke syarat lagi. Apakah 1 lebih kecil dari 5? Iya. Karena masih kecil kita ngulang lagi, begitu terus sampai ke 4. Kita bisa buktiin si variabel I ini dengan ngeprint $i di sini. Nah, kita lihat sekarang ada angka 0, 1, 2, 3, 4 sesuai urutannya. Itu dia tentang for loop atau cara mengulang pada PHP. Kita pernah belajar tentang array, di mana kalau kita mau mengakses datanya, kita akan menulis data lalu angka 0. Berarti kalau kita punya 4 data dan kita butuh semuanya, kita harus mengeluarkan data 1, data 2, dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan polanya tadi pada for loop. Kita udah lihat kita bisa ngelakuin pengulangan otomatis dan menyesuaikan dengan urutannya dari 0, 1, dan seterusnya. Langsung aja kita lihat apa maksudnya. Saya akan bikin $hewan di sini, lalu kita isi nama-nama hewan. Anjing, babi, cicak, lalu domba. Kita tutup dengan titik koma. Dan sekarang yang akan kita print adalah hasil dari hewan ini. Ingat, si hewan ini bisa kita lihat hasilnya kalau kita menuliskan angka-angka indeksnya. Tapi sekarang dengan for loop kita bisa bikin otomatis, yaitu $i. Karena $i ini nggak lain nggak bukan adalah angka-angka mulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Makanya kita bisa nulis seperti ini. Jadi kalau saya reload sekarang, kita akan melihat hasil sesuai yang kita inginkan. Nah, di sini ada masalah sedikit. Kenapa? Karena kita berusaha nyari sampai angka 4, karena lebih kecil dari 5, 4. Sementara pada struktur array, kita mulai dari angka 0, lalu 1, lalu 2, dan terakhir 3. Jadi kita berusaha cari angka 4 alias nggak ada di sini. Nah, untuk mencegah error seperti ini, kita nggak usah menghitung manual si jumlah arraynya berapa, tapi kita bisa memanfaatkan metode count. Lalu di dalam count ini kita selipkan si variabelnya. Dia akan otomatis menghitung jumlahnya. Jadi kita tinggal pakai lebih kecil dari count, lalu nama variabelnya seperti ini. Jadi itu dia cara simple kalau kita mau ngelakuin loop pengulangan, mau melihat hasil dari array kita.